kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nugradi dengan NIM 201921040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik sendiri mempunyai arti yaitu biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada 3 golongan dalam biaya overhead pabrik. Golongannya yang pertama adalah menurut sifatnya, yang kedua adalah perilaku hubungan perubahan volume, yang terakhir adalah menurut hubungan dengan antar departemen. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai BOP menurut sifatnya. Di sini ada 3 biaya yang akan dibahas. Yang pertama adalah biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong sendiri adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi atau bahan yang nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. Misalnya nih, seperti benang, lalu yang selanjutnya adalah seperti kancing, lalu ada label, packaging, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di biaya tenaga kerja tidak langsung sendiri adalah biaya overhead pabrik yang tenaga kerja perusahaan upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk, seperti utilitas, lalu penjualan, lalu administrasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, di biaya reparasi dan pemeliharaan sendiri adalah biaya yang menyangkut pautkan dengan suku cadang. Suku cadang seperti suku cadang mesin, suku cadang kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada biaya habis pakai dan harga jasa yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan demi keperluan perbaikan dan pemeliharaan suatu mesin produksi, kendaraan, dan alat-alat perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Seperti contoh, biaya asuransi pabrik, gaji staf pabrik, mandor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya overhead pabrik variable. Biaya overhead pabrik variable sendiri berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Seperti contoh misalnya biaya pemasaran, lalu biaya perlengkapan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik semi-variable. Nah, biaya overhead pabrik semi-variable sendiri akan berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Seperti contoh, biaya tinta printer seperti yang dibutuhkan oleh staf kantor, seperti itu. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen. Nah, di sini ada 2 item. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik langsung departemen, dan yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, biaya overhead pabrik langsung departemen sendiri, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh departemen itu saja. Seperti contoh, misal biaya departemen tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, lalu biaya departemen dan perawatan bengkel. Jadi hanya bisa dinikmati atau digunakan oleh departemen-departemen atau divisi tersebut. Lalu selanjutnya adalah biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Nah, di sini berbeda dengan biaya overhead pabrik langsung departemen. Di sini manfaatnya atau kinerjanya sendiri, biayanya sendiri itu dapat dinikmati oleh seluruh departemen atau divisi yang bertugas. Jadi misal contoh, biaya tenaga kerja, lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan, lalu ada asuransi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan tarif biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada alasan pembebanan biaya overhead pabrik atas produk itu ditentukan di muka. Ada 2 item, ada 2 alasan. Yang pertama adalah fluktuasi harga pokok. Nah, di sini di fluktuasi harga pokok sendiri, biasanya jika biaya overhead pabrik itu dikenakan biaya sesungguhnya, maka akan mengakibatkan berubahnya atau fluktuasi naik turunnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan 1 atau bulan selanjutnya. Jadi bisa berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah akhir bulan atau akhir tahun. Nah, di sini jika menghitung harga pokok produksinya menggunakan harga pokok pesanan, itu akan memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan itu dibuat dan pada saat pesanan tersebut selesai untuk dikerjakan. Nah, di situ biasanya ada elemen-elemen atau biaya-biaya atau part-part overhead yang baru dapat diketahui jumlahnya pada saat akhir setiap bulan atau pada akhir tahun. Oke, selanjutnya adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik.
Yang kedua adalah memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada 3 part, yaitu kapasitas praktis. Nah, kapasitas praktis ini digunakan dengan cara kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari oleh pihak internal perusahaan. Jadi misal kerugian waktu yang tidak dapat dihindari itu misalnya ada bencana alam, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diramalkan atau tidak bisa dihindarkan oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Lalu yang kedua adalah kapasitas normal. Nah, di sini kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk dalam waktu jangka panjang. Yang terakhir adalah kapasitas normal yang diharapkan. Nah, di sini kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan tercapai oleh perusahaan dalam periode atau tahun yang akan datang. Di sini juga ada penentuan tarif biaya overhead pabrik berdasarkan kapasitas praktis dan kapasitas normal. Itu adalah kapasitas atau rencana jangka panjang oleh suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tahap yang kedua, yaitu dasar pembebanan biaya kepada produk. Ada A, B, C, D, E. Ada 5 atau 6. Yang pertama adalah satuan produk. Nah, di satuan produk sendiri, taksiran biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan cara tarif biaya overhead pabrik per satuan dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, cara menemukan biaya bahan baku yaitu part selanjutnya, yaitu adalah dengan cara taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang telah dipakai dikalikan 100%. Maka akan menghasilkan persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang terpakai. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini cara menghitungnya bagaimana, yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikalikan 100%, maka akan menghasilkan persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini cara menghitungnya adalah dengan cara taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja akan menghasilkan tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Lalu ada jam mesin. Ini adalah part terakhir dari dasar pembebanan biaya kepada produk, yaitu dengan cara taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam mesin akan menghasilkan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Step terakhir atau item terakhir dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, dengan cara tarif biaya overhead pabrik dikalikan tingkat kegiatan yang direncanakan, maka akan menghasilkan anggaran biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan atau diproduksi oleh perusahaan. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-210097. Di sini saya akan menjelaskan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Berikut contohnya. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing. Setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar Rp140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Jika dari contoh PT Eliona Sari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pekerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 19X1, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp10.500.000 dalam kurung Rp140 kali 750 jam mesin dan dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp10.500.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp10.500.000. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Jika dari contoh PT Eliona Sari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk adalah sebesar Rp5.437.500
dalam kurung Rp72,50 kali 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp5.437.500, biaya overhead pabrik variabel yang dibedakan sebesar Rp5.437.500. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Burodil Nadia dengan 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam tahun berjalan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Dalam gambar tabel tersebut terdapat PT Elionasari. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada tahun 2012 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Untuk membuat jurnal PT Elionasari dalam mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data tabel, yakni dengan cara biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.700.000, lalu persediaan bahan penolongnya itu sebesar 1.100.000, lalu persediaan bahan bakar sebesar 750.000, lalu gaji dan upah sebesar 3.500.000, lalu persediaan suku cadang sebesar 500.000, dan pesekot asuransi gedung sebesar 600.000, lalu akumulasi depresiasi mesin sebesar 800.000, kasnya sebesar 3.450.000. Dengan catatannya, yakni biaya yang dibayar dengan kas terdiri dari biaya listrik sebesar 1.450.000, lalu biaya kesejahteraan karyawannya sebesar 1.500.000, dan biaya repatriasi dan pembiayaan tetap sebesar 500.000 dengan jumlah 3.450.000. Lalu yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Jurnal yang dibuat mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data tabel, yakni sama dengan metode yang pertama. Hanya saja perbedaannya itu jurnal yang dibuat untuk mencatat pemisahan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini terjadi menurut perilakunya. Berdasarkan data di tabel adalah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya ini sebesar Rp5.300.000, lalu biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar Rp5.400.000, lalu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar Rp10.700.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi ini dilakukan perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk, yaitu sebesar 75.000 jam mesin dikali Rp140 dan totalnya 10.500.000. Lalu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini berjumlah 10.700.000. Jadi 10.500.000 dikurangi 10.700.000 dan hasilnya selisih biaya overhead pabriknya 200.000. Untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik tersebut ini perlu dibuat dua jurnal. Jurnal yang pertama ini digunakan untuk menutupi rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan jurnal yang kedua itu digunakan untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik. Jadi kesimpulannya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini terjadi sebesar 10.700.000 dan selisih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan dibebankan kepada produk sebesar 200.000. Dan 200.000 ini didapat dari 10.700.000 dikurangi 10.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ningrum Safiana Putri dengan NIM 2019-210132. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Nah, jadi, pada biaya overhead pabrik akan diperhitungkan setiap akhir bulan. Jadi, pada setiap akhir bulan, kita hitung nih, biaya overhead pabrik yang kurang, apakah kurang ataupun lebih, nantinya akan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening biaya overhead pabrik tersebut. Jadi, rekening dalam selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan, atau disebut juga dengan deferred credit. Mengapa hal ini bisa dilakukan? Jadi, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Jadi perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun itu tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Apakah selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik, ataupun keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi. Misalnya, karena perubahan harga, bahan penolong, ataupun perubahan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, dan masih banyak lagi. Jadi, maka selisih tersebut akan dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi tentang biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jika selisih biaya overhead pabrik ini disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan-kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang ataupun penambah rekening harga pokok penjualan. Tergantung apakah biaya overhead pabrik itu kurang ataupun lebih di akhir bulan. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak terpakai dalam biaya overhead pabrik. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan berbagai alasan. Nah, di sini alasan yang pertama bisa jadi manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Lalu yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk itu biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Itulah penjelasan mengenai perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Terima kasih.